Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Shadaqallahul azim. Sahabat pendengar, kesempatan ini saya akan sedikit mengupas tentang optimisme. Pak A.R. Fahrudin, Allahu yarham, selalu dalam berbagai kesempatan melontarkan pertanyaan yang sering kita dengar, yaitu mengapa harus pesimis? Kalimat itu hingga saat ini menjadi pijakan hidup kita, mesti menjadi pijakan hidup kita. Dan berkali-kali mesti kita sampaikan pada teman, pada sahabat kita, atau dalam kesempatan-kesempatan memberikan bimbingan pada organisasi kita, ataupun dalam berbagai kesempatan. Sebagai seorang yang mengaku beriman, kita harus selalu optimis. Optimisme atau sering kita katakan sikap optimis merupakan keyakinan diri dan salah satu sikap baik yang dianjurkan dalam Islam. Sebab dengan sikap optimis, seorang akan bersemangat dalam menjalani kehidupan, baik demi kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat kelak. Tadi pada mukadimah saya membacakan surat Al-Imran ayat 139. Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Coba mendengar ayat tadi memantapkan kita atau agar tidak ragu atau bimbang jika menemui keinginan yang kuat untuk melaksanakan segala cita-cita yang sesuai dengan jalannya atau jalannya Allah. Tidak menyukai orang yang berputus asa. Allah memang tidak menyukai orang-orang yang berputus asa atau lemah. Ada sikap yang demikian itu berpulang untuk membuka pintu bujuk rayu setan. Harus juga diingat bahwa sikap optimis atau optimistis tanpa perhitungan dan pertimbangan yang tepat juga merupakan sebuah kekonyolan. Dapat atau tidak dapat dibenarkan, yang dalam beberapa hal sangat dibenci oleh Allah. Tapi pada prinsipnya, sikap optimistis merupakan halangan utama bagi seseorang untuk menerima tantangan. Orang yang bersikap pesimistis atau pesimis hampir bisa dipastikan selalu merasa bahwa hidupnya penuh dengan kesulitan. Ia selalu merasa berada dalam ketidakberdayaan dalam menghadapi masa depan. Dan sikap seperti inilah sangat dibenci oleh Allah. Ketika kita yakin bahwa apa yang kita perjuangkan dalam hidup ini adalah benar, maka kita tidak boleh surut untuk memperjuangkannya sampai titik darah penghabisan. Dan sebagai seorang yang mengaku beriman, kita tak boleh sekejap pun merasa bimbang dan ragu untuk berusaha meraihnya. Baik firman Allah, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 147. Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, sebab itu janganlah sekali-sekali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Jadi optimisme hingga kapanpun sangat diperlukan dalam kehidupan kita sehari-hari, guna mencapai sebuah kesuksesan dan keberhasilan dalam hidup di dunia dan di akhirat. Sebab dengan adanya sikap optimistis dalam hidup diri setiap muslim, kinerja untuk beramal akan meningkat dan persoalan yang dihadapi insya Allah akan dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Sementara itu kita harus yakin bahwa doa, ikhtiar dan tawakal harus senantiasa mengiringinya. Dan hanya dengan ridhonya, apapun yang kita harapkan dapat terwujud.
Sebagai seorang yang mengaku beriman, kita harus selalu optimis dalam menghadapi segala macam persoalan hidup. Dan dalam hal ini tentu kita dapat dapat mendapat petunjuk atau mendapat sedikit tuntunan untuk bisa kita melangkah lebih baik lagi dalam menghadapi kehidupan di masa-masa yang akan datang. Oleh karena itu, saya ada 6 hal yang mesti kita lakukan atau mesti kita lakukan untuk mencapai atau memantapkan hati kita, mantapkan rasa optimis kita. Pertama, temukan hal-hal positif dan pengalaman masa lalu. Yang kedua, tatalah kembali target yang hendak kita capai. Kemudian, pecahkan target besar menjadi target-target yang segera dapat dilihat keberhasilannya. Kemudian bertawakal kepada Allah setelah melakukan ikhtiar atau usaha. Yang kelima, ubahlah pandangan diri kita terhadap kegagalan. Yang terakhir, yakinlah bahwa Allah SWT akan menolong dan memberi jalan keluar pada diri kita dalam apapun dan kapanpun, serta dimanapun. Sahabat pendengar yang berbahagia, ini saja tentu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita yang ada di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palembang ini termasuk pada orang-orang yang memegang rasa optimisme untuk berengku masa depan yang lebih baik. Nasrun minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.